Skin Fit Haircut. Dengan langkah-langkah memotong rambut yang sangat mudah ditiru, dengan video yang sangat jelas, dengan berkah sholawat yang kita dengarkan bersama-sama, insya Allah pemula yang belajar di sini pasti cepat bisa. Kali ini kita memotong model middle fit ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan alas clipper nomor 2, tuas tutup. Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu. Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika potong rambut selalu dimulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu. Maka mudah-mudahan dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah, kita akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pekerjaan kita akan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alas clipper nomor 2, potong sampai 4 jari di atas telinga ya teman-teman ya. Kita lanjutkan 0 clipper. Mesin clipper tanpa alas, tuasnya kita tutup. Ini kita potong 1 jari di atas telinga ya teman-teman ya. Sebelum memotong ini, saya menanyakan kepada orang tua dari customer kita, ini modelnya bagaimana Pak? Samping dan belakangnya habiskan mawon, yang atas dirapikan, katanya orang tuanya seperti itu. Maka kita buat potongan middle fit karena pelanggan minta dihabiskan atau 0 ya teman-teman ya. Banyak di antara customer itu yang antara 0, 1 seperti itu nggak paham teman-teman ya. Saya biasa menanyakan yang samping habis apa masih ada rambut, seperti itu kita untuk menanggulangi pelanggan yang tidak ngerti tentang masalah 0 ataupun ukuran 1. Terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah ngeklik video ini, yang sudah nonton sampai di sini dan sampai akhir. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dari video ini ya teman-teman. Kita lanjutkan 0,5 atau alas clipper setengah. Tuasnya kita tutup. Tuas tutup sama dengan maju ya teman-teman ya. Kita dorong ke depan sampai mentok. Itu tuas tutup namanya. Kita gosok 1 jari di atas garis. Di atas garis 0 ya saya menyebutnya ya teman-teman ya. Tempelkan semua ujung dari alas clipper kita. Nempel semua ya ujung alas clipper kita. Clipper kita posisinya nungging ya teman-teman ya, atau jengking, alias seperti kalau kita melihat ke bawah itu namanya dingkluk ya teman-teman ya. Kemudian kita buka tuasnya. Tuas buka, ini posisi mesin clipper kita ndangak. Ndangak itu sama dengan kita pas melihat ke langit teman-teman. Jadi ujung dari alas clipper kita ini nggak nempel di kulit pelanggan kita. Ini adalah cara aman untuk menghilangkan garis teman-teman, biar tidak terjadi atau terbentuk garis baru di atasnya. Bisa kita dingklukkan clipper kita dengan catatan kita gosoknya hanya di pasnya garis, jangan terlalu ke atas. Loh, ini kan kadang clipper saya dingkluk ya teman-teman ya. Jadi pas posisi dingkluk itu gosoknya jangan sampai ke atas, hanya di pasnya garis yang 0,5 tutup barusan. Paham ya teman-teman ya. Semoga semuanya yang belajar dari video ini cepat bisa, cepat paham, dan semoga yang ada keinginan untuk membuka usaha pangkas rambut dimudahkan oleh Allah, bisa segera buka usaha pangkas rambut dan menjadi jalannya rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin, Allahumma amin.
Untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang membutuhkan alat-alat potong rambut, bisa hubungi nomor WA di atas ya teman-teman ya. 0 clipper, tuas buka setengah ya, atau half way. Buka setengah, kita gosok hanya di pasnya garis. Jadi dari bawahnya garis kita ayunkan ke atas sedikit, di atasnya garis 0 ya teman-teman ya. Jangan sampai ke atas. Ini kita hanya menghilangkan garis 0. Paham ya maksudnya garis 0 ya teman-teman ya. Garis 0 itu garis yang terbentuk akibat 0 clipper yang tadi di awal kita potong. Ini yang kita hilangkan adalah garis 0. Jadi kita gosoknya hanya di garis 0, jangan sampai ke atas. Kalau terlalu ke atas kita mendorong clipper, maka akan membentuk sebuah garis yang baru lagi teman-teman. Nah ini perlu kita hati-hati ya, jangan sampai ke atas ya. Nah kalau perlu ke atas, tuasnya kita buka full dulu, dan posisi clipper kita semakin ke atas itu semakin dangak teman-teman. Nah ini half way lagi ya teman-teman ya, half atau klip tuas buka setengah. Nah kalau perlu ke atas kita buka lagi. Nah ini buka setengah lagi. Semoga yang penjelasan saya nggak membingungkan ya teman-teman ya. Kalau ada yang masih kurang paham ya monggo bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan kepada sahabat semuanya yang nonton ini, kalau ada yang sudah paham, kalau ada temannya bertanya, mohon bantu jawab ya teman-teman ya. Kita saling bantu di sini. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah di dalam usaha pangkas rambut ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah gradasi sudah selesai, sudah terbentuk dengan baik. Kita basahi rambut bagian atas untuk kita sambungkan dengan rambut yang bagian bawah. Ini kan belum nyambung ya teman-teman ya. Dengan clipper overcomb kita menggunakan mesin clipper tanpa alas dan sisir, kita menyambungkan atau connecting antara rambut bagian bawah dengan rambut yang bagian atas. Perhatikan kemiringan sisir saya teman-teman ya. Kemiringan sisir kita ini menjadi sangat penting di proses clipper overcomb ini teman-teman. Karena kalau kita miringnya pas, maka proses overcomb akan singkat atau enggak lama-lama dengan hasil yang memuaskan teman-teman. Kita bisa melihat, nah ini masih ada garis, saya potong ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sisirnya tipis kayak gini, maka bisa menjangkau area bagian bawah yang tipis ya teman-teman ya. Kalau sisirnya tebal ya otomatis nggak bisa menjangkau area yang di bagian bawah atau yang rambutnya sudah pendek. Nah seperti ini, kita sambil kita lihat, sambil kita potong, kita sisir ke bawah untuk melihat hasilnya. Kita potong lagi yang kurang sebelah mana. Seperti itu, sangat mudah sekali, sangat mudah. Potong rambut itu mudah. Nah, bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang paham, monggo silahkan bertanya dan kita saling bantu jawab ya teman-teman ya. Jangan segan untuk membantu orang lain teman-teman, karena kalau kita senang membantu orang lain, maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Kita akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang bersedia membantu kita. Itu ya teman-teman. Untuk sahabatku yang sudah pesan alat potong dan belum sampai di alamat, mohon bersabar ya teman-teman ya. Alat yang sudah saya kirimkan, yang sudah dibawa Bapak Kurir, itu sudah menjadi tanggung jawabnya Bapak Kurir. Semoga dimudahkan oleh Allah para Bapak Kurir yang mengantarkan paket ke tempat Anda semuanya, sehingga paket bisa sampai di alamat Anda masing-masing sesuai dengan estimasi atau perkiraan waktu sampainya ya teman-teman ya. Estimasi itu seperti itu,
kadang pas, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat ya, namanya juga perjalanan. Kita sama-sama tahu ya teman-teman ya, di jalan raya itu kadang cepet, kadang ya lambat ya. Itulah, terima kasih atas pengertian dari sahabat semuanya. Untuk sahabatku yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya, monggo yang belum punya stiker atau gambar model potong rambut bisa bilang ke saya ya teman-teman. Anda bisa mendapatkan gambar potong rambut dari saya berupa file ya teman-teman ya, dengan gratis. Maksudnya bisa dicetak sendiri di tempat masing-masing. Nanti saya kasih filenya untuk sahabat Cak Nur Barber, khususnya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya. Dan ketika Anda sudah membeli alat-alat potong rambut kepada saya, berarti Anda boleh berkonsultasi langsung dengan saya mengenai potong rambut ya. Monggo jangan sungkan untuk berkonsultasi melalui WA ya. Monggo kalau bisa semuanya WA saja, tidak usah telepon. Supaya apa? Supaya waktu kita lebih efektif ya teman-teman ya. Nah, kita kurangi rambut yang bagian atas. Ini setelah saya tanyakan kepada customer kita, atau tepatnya orang tua dari customer kita. Ini saya kurangi segini ya Pak ya. Terus orang tuanya menyetujui, maka kita potong sesuai dengan apa yang diminta atau yang disetujui oleh pelanggan kita. Jadi model seperti ini sudah cukup rapi untuk anak-anak sekolah ya teman-teman ya. Di sekolah insya Allah aman kalau model seperti ini. Jadi sudah terlihat rapi gitu loh teman-teman, nggak kepanjangan ya. Bagi anaknya juga tidak terlalu pendek. Jadi 90% anak-anak itu biasanya, atau para siswa di sekolah itu umumnya itu nggak seneng kalau terlalu pendek teman-teman ya. Umum itu di tempat saya biasanya seperti itu. Kadang sampai tukaran sama orang tuanya, gara-gara orang tuanya minta pendek, anaknya nggak mau pendek ya. Sebagian ada, sebagian kecil yang seneng pendek. Siswa-siswa SD, SMP, SMA itu ya kebanyakan memang senengnya panjang. Kalau segini saya rasa cukup ya. Jadi kita jalan tengah, ini nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu pendek. Semoga sahabat semuanya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya doakan alat-alatnya awet, manfaat, dan barokah ya teman-teman. Kita membuat outline, kita pakai trimmer untuk merapikan rambut, atau tepatnya pinggir-pinggir dari rambut pelanggan kita. Hanya pinggir ya teman-teman, jangan sampai memotong rambut kepala. Kita hanya merapikan yang paling pinggir, atau rambut yang nyerungut di bagian paling pinggir sendiri. Jangan sampai terlalu ke atas trimmer kita. Nah, alhamdulillah sudah hampir selesai proses pemotongan kali ini. Sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang membutuhkan alat-alat pangkas rambut, boleh WA nomor di atas ya teman-teman ya. Insya Allah akan saya balas sesuai dengan urutan WA yang masuk. Nggak usah telepon, WA saja. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video-video Cak Nur Barber selanjutnya. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Saya akhiri dan mohon maaf. Wassalamualaikum. بنور الهداية يا رسول
Amin.